Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Farid Fajar, Fathul Jannah, dan Mardatillah. Di sini kami ingin membuat sebuah program daftar harga handphone yang ada di ponsel terbesar di kawasan daerah Kalimantan Selatan dengan menggunakan aplikasi Dev C++. Pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sebelum membuat aplikasi, pertama-tama kita buka dulu aplikasi Dev C++. Setelah terbuka, kita buka file. Klik file, new project. Kita pilih console application. Klik OK. Kita simpan. Kita beri nama project 3. Kita simpan di desktop saja. Setelah itu timbul tampilan seperti ini. Ini hanya tampilan awal untuk membuat aplikasi. Di sini kami sudah memiliki aplikasi. Jadi kita klik project. Nah, di sini kami sudah memiliki aplikasi. Tinggal kita jalankan. Di sini ada include, airstream, include, ada 4. Di sini hanya file header, file yang berisi fungsi-fungsi dan telah dikompilasi sebelumnya sehingga bisa digunakan dalam pembangunan sebuah program. Di sini kita tulis using namespace in main. Include airstream sebagai bagian dari proses kompilator. Kompilator dari C++ menjalankan program yang dinamakan preprocessor. Preprocessor memiliki kemampuan menambahkan dan menghapus kode dari sumber. Pada bagian tanda pagar ini, include memberitahukan prosesor untuk menyertakan kode dari IOStream. Berkas IOStream berisi deklarasi untuk berbagai fungsi yang dibutuhkan oleh perangkat lunak atau kelas-kelas yang dibutuhkan. Sedangkan in main, pernyataan ini mendeklarasikan fungsi utama bahwa suatu program C++ dapat berisi banyak fungsi yang harus selalu memiliki sebuah fungsi utama atau main function. Fungsi adalah modul yang berisi kode-kode untuk menyelesaikan masalah-masalah tertentu. Setelah itu, tanda kurung kurawal menandakan awal program. Di sini kita tulis while log. Di sini ada lagi kurung kurawal. Ini menandakan awal program baru. Di sini ada sistem, ada char, pilihan, dan di sini ada code. Kita tulis code. Yang 3 ini hanya cuman variasi dalam aplikasi ini. Sedangkan code yang ini sudah masuk ke dalam pilihan. Code adalah sebuah objek dari pustaka perangkat lunak standar C++ yang digunakan untuk mencetak string ke piranti output standar. Yang biasanya adalah layar komputer. Compiler menghubungkan kode dari pustaka perangkat lunak standar itu dengan kode yang telah ditulis untuk mendapatkan hasil X. Di sini N adalah untuk menutup hasil code ini. Di sini kami membuat ada pilihan A sampai I. Cin ini adalah sebuah pilihan akhir dari A, B, C, D sampai I ini. Setelah itu kita tulis code N dari aplikasi yang di atas ini. Setelah itu kita tulis lagi kurung pembuka menandakan awal program baru untuk pilihan case A. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Fathul Jannah.
Pada bagian ini terdapat instruksi switch, yang mana instruksi ini berfungsi untuk melakukan alur bercabangan dengan kumpulan bagian program yang masing-masing berdiri sendiri, di mana input dari variabel fill akan mengarahkan ke suatu kondisi masing-masing. Kondisi ini selanjutnya disebut case, yaitu suatu kondisi atau perintah pengandaian. Pada suatu buku, case ini dikatakan ekuivalen dengan if, then, maupun else. Di sini contohnya adalah case A. Berarti jika memilih A, maka program akan berjalan ke program A pada menu utama, yaitu memilih menu BlackBerry. Kemudian pada bagian ini terdapat perintah in jumlah. Perintah ini untuk mendeklarasikan jumlah yang nantinya akan diinput ketika program dijalankan. Perintah ini menggunakan tipe data integer. Kemudian pada bagian ini terdapat perintah plot, harga, bayar, dan char PL2. Perintah-perintah ini untuk mendeklarasikan variabel harga, bayar, dan PL2. Kemudian selanjutnya pada bagian ini terdapat lagi beberapa menu pilihan, yaitu A sampai Z. Pilihan-pilihan ini dijalankan dengan fungsi cout yang telah dijelaskan oleh rekan kami tadi. Selanjutnya, pada bagian ini terdapat fungsi switch. Switch ini sama halnya dengan switch yang di atas, hanya saja di mana variabel PIL2 yang akan mengarahkan ke suatu kondisi masing-masing. Selanjutnya, perintah yang dimasukkan dalam aplikasi ini adalah sama dengan yang di atas. Namun, pada case kali ini terdapat cout dan cin. Jika cout merupakan suatu statement untuk mencetak tulisan pada layar yang dalam tanda petik ini, maka cin ini digunakan untuk menginput masukan nilai dari piranti masukan atau keyboard dan selanjutnya akan diproses oleh program. Kemudian pada bagian ini terdapat harga dan bayar. Harga ini merupakan ketetapan yang telah dimasukkan. Di sini contohnya adalah 7.500 untuk harga BlackBerry Z10. Sedangkan bayar ini merupakan logika pembayaran dengan mengalihkan harga dengan jumlah yang diproses oleh program tadi. Pada baris ini terdapat perintah yang akan memproses total yang harus dibayar ketika program dijalankan. Kemudian perintah break ini berfungsi untuk keluar dari case pertama atau case yang A ini, case A. Kemudian perintah-perintah yang digunakan untuk case-case selanjutnya, baik itu lanjutan dari case ini, yaitu case B, case C, dan sampai dengan case F, itu adalah sama, mungkin hanya nama barang dan harga yang berbeda. Begitu pula untuk case yang bagian awal tadi, untuk case A sampai dengan case I di bagian akhir, itu menggunakan fungsi yang sama. Nah, demikian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami Mardatillah. Ya, pada selanjutnya pada bagian ini kita akan ketik default. Default ini berfungsi apabila kita masukkan input yang tidak sesuai dengan menu pilihan, maka akan menjalankan default ini, dimana si outnya kita ketik input yang ada masukan salah. Kemudian endline, case-nya null, left, false. Kemudian kita break, itu kita bagi tanda pengawal foto. Kemudian kita ketik cout, tanda petik 2, endline. Kemudian cout lagi, petik 2 lagi, kita endline lagi. Kemudian pada bagian penutup project ini kita dapat menampilkannya dengan berbagai variasi seperti yang kami buat ini. Kami ketik ini endline, kemudian cout lagi, kami ketik terima kasih, endline, kemudian kita cout lagi, ketik balik aja 4 sarjana Mardatillah, endline, kemudian cout endline lagi. Kemudian
Kemudian pada bagian yang ini, apabila kita hapus atau kita buang juga tidak apa-apa, karena pada bagian ini juga hanya sebagai variasi nantinya pada bagian tampilan penutup pada aplikasi ini. Kemudian kita ketik kembali CR online, CR lagi, kita tekan enter untuk kembali kepada alat online. Kemudian kita ketik yes, dimana yes ini berfungsi apabila kita menjalankan aplikasinya dia tidak akan langsung menutup. Kita ketik tanda kurung kawal tutup sebanyak 2 kali. Nah, pada saat ini kita telah menyelesaikan pengetikannya dan kita bisa langsung mengklik extrude file. Dan nanti apabila statusnya sudah dan seperti ini, maka kita bisa berarti sudah tidak ada kesalahan pada pengetikan kita, sehingga kita bisa langsung menjalankan aplikasinya. Kita close, kemudian kita klik execute run. Nah, pada bagian ini sudah jadi aplikasinya. Nah, apabila kita dapat memilih dari beberapa menu pilihan di sini. Apabila kita ingin memilih Nokia, kita dapat ketik C, kemudian kita enter. Di sini terdapat berbagai macam tipe HP Nokia. Data harganya kita pilih, misalnya kita mau milih yang Nokia Lumia 900, kita bisa ketik yang B, kemudian kita enter. Jadi perintahnya masukkan jumlah beli, misalnya kita beli 2, kita klik dulu, ketik 2 untuk enter. Nah, maka yang ketampil yang harus Anda bayar adalah 7.000 dan tampilan akhirnya seperti ini. Namun kita klik enter lagi, namun apabila kita nanti masukkan input yang tidak ada di pilihan, misalnya kita masukkan L, kita enter, maka akan tampil input yang Anda masukkan salah, di mana proses default tadi berjalan. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 8. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.